Bayangkan, kamu kembali ke jutaan tahun yang lalu, di masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Saat fajar menyingsing di atas dataran purba, manusia purba terbangun di dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Mereka hidup tanpa aksara atau sistem tulisan, dan komunikasi mereka lebih banyak menggunakan bahasa tubuh dan gambar. Bergabunglah dengan saya saat kita menelusuri jejak nenek moyang kita melalui kabut waktu, mengungkap misteri kehidupan mereka, dan menyaksikan perjuangan epik mereka untuk bertahan hidup. Kita memulai perjalanan kita di zaman Paleolitikum, periode yang membentang selama jutaan tahun, dari sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga 10.000 SM. Bayangkan dunia yang dingin dan tidak kenal ampun, di mana gletser besar merayap melintasi daratan, membentuk lanskap, dan memengaruhi kehidupan di planet kita. Inilah zaman es, dan di tengah latar belakang yang dramatis inilah manusia purba muncul. Manusia purba pada zaman ini hidup sebagai pemburu dan pengumpul, nomaden yang selalu berpindah untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Mereka adalah pemburu yang terampil, menggunakan tombak dengan ujung batu yang tajam untuk menjatuhkan mamut berbulu besar, badak berbulu, dan hewan buruan besar lainnya yang menjelajahi lanskap yang luas. Kehidupan di zaman Paleolitikum penuh dengan tantangan dan bahaya. Mereka berlindung di gua-gua atau tempat berlindung, sementara yang dibangun dari batu, kayu, dan tulang hewan, selalu waspada terhadap predator dan elemen keras. Api yang ditemukan selama periode ini menjadi anugerah bagi manusia purba, memberikan kehangatan di malam yang dingin, perlindungan dari predator, dan cara untuk memasak makanan. Meskipun kehidupan mereka sulit, manusia Paleolitikum bukanlah makhluk sederhana. Mereka adalah pengrajin yang terampil, yang membentuk peralatan dan senjata dari batu, tulang, dan bahan-bahan lain yang tersedia. Alat-alat ini, meskipun tampak primitif bagi mata modern, merupakan bukti kecerdasan dan kemampuan beradaptasi mereka. Lebih jauh lagi, manusia Paleolitikum adalah seniman dan pendongeng pertama kita. Di dalam gua-gua yang gelap dan di permukaan tebing terlindung, mereka meninggalkan jejak keberadaan mereka, lukisan gua yang menakjubkan yang menggambarkan hewan-hewan yang mereka buru, perburuan mereka, dan dunia mereka sebagaimana yang mereka lihat. Saat zaman Paleolitikum berakhir, planet kita mengalami perubahan iklim yang dramatis. Perubahan ini menandai berakhirnya suatu era dan mengantar zaman baru, zaman Mesolitikum. Sekitar 10.000 SM, kita memasuki zaman Mesolitikum, periode transisi yang menjembatani zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Gletser telah surut, dan dunia sedang mengalami transformasi yang dramatis. Iklim menjadi lebih hangat dan lebih lembab, yang menyebabkan pertumbuhan hutan dan munculnya spesies tumbuhan dan hewan baru. Manusia Mesolitikum harus beradaptasi dengan kondisi yang berubah ini. Meskipun perburuan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, mereka juga mulai lebih mengandalkan sumber makanan lain, seperti ikan dan tumbuhan. Perkembangan alat-alat baru, seperti busur dan anak panah, memungkinkan mereka untuk berburu hewan yang lebih kecil dengan lebih efektif. Salah satu perkembangan paling signifikan dari zaman Mesolitikum adalah munculnya pertanian. Meskipun masih dalam tahap awal, manusia Mesolitikum mulai bereksperimen dengan menanam tanaman. Mereka mengamati bahwa benih yang jatuh ke tanah akan menumbuhkan tanaman baru, dan mereka mulai dengan sengaja menanam benih di dekat tempat tinggal mereka. Domestikasi hewan juga dimulai selama periode ini. Manusia Mesolitikum menyadari bahwa mereka dapat menangkap hewan liar dan memeliharanya untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Anjing, yang telah dijinakkan dari serigala di zaman Paleolitikum, terus menjadi teman berharga, membantu dalam perburuan, dan memberikan perlindungan. Perubahan-perubahan ini, munculnya pertanian dan domestikasi hewan, memiliki implikasi yang mendalam bagi manusia. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi harus bermigrasi terus-menerus untuk mencari makanan. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang lebih permanen dan mulai mengumpulkan harta benda. Zaman Mesolitikum adalah periode eksperimen dan inovasi. Manusia mengembangkan alat dan senjata baru, termasuk alat-alat batu yang dipoles dan diasah untuk mencapai ketajaman yang lebih besar. Di beberapa daerah seperti Timur Dekat, transisi ke pertanian dan kehidupan menetap terjadi lebih awal. Chapter 3. Neolitikum, Revolusi Pertanian. Sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi,
Dunia menyaksikan transformasi yang mendalam dalam cara hidup manusia, revolusi Neolitikum. Peristiwa penting ini, yang ditandai dengan adopsi pertanian yang meluas dan munculnya masyarakat yang menetap, menandai titik balik penting dalam sejarah manusia. Di zaman Neolitikum, manusia meninggalkan kehidupan nomaden mereka sebagai pemburu pengumpul dan menetap di satu tempat untuk waktu yang lama. Mereka membersihkan hutan dan mengolah tanah, mengubah lanskap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka membangun desa-desa yang terdiri dari rumah-rumah yang terbuat dari lumpur, batu bata, atau kayu, seringkali terletak di dekat sungai atau sumber air lainnya. Revolusi Neolitikum dimungkinkan oleh sejumlah faktor, termasuk perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan perkembangan alat dan teknik pertanian baru. Manusia Neolitikum mengembangkan bajak primitif untuk mengolah tanah, dan mereka belajar bagaimana mengairi tanaman mereka, meningkatkan hasil panen secara signifikan. Saat manusia menguasai seni bertani, mereka mengalami surplus makanan untuk pertama kalinya. Surplus ini membebaskan beberapa orang dari keharusan untuk memproduksi makanan, memungkinkan mereka untuk berspesialisasi dalam kegiatan lain, seperti kerajinan, perdagangan, dan kepemimpinan agama. Spesialisasi ini mengarah pada pengembangan masyarakat yang lebih kompleks dan terstruktur. Zaman Neolitikum juga menyaksikan domestikasi lebih banyak hewan. Sapi, domba, kambing dan babi dipelihara untuk diambil daging, susu, dan wolnya. Hewan-hewan ini tidak hanya menyediakan sumber makanan dan bahan baku yang dapat diandalkan, tetapi juga merevolusi transportasi dan pertanian. Lembu digunakan untuk menarik bajak, sementara kuda digunakan untuk transportasi dan peperangan. Seiring dengan perkembangan pertanian dan kehidupan menetap, terjadilah serangkaian inovasi teknologi. Manusia Neolitikum mengembangkan tembikar yang memungkinkan mereka untuk menyimpan dan memasak makanan dengan lebih efisien. Revolusi Neolitikum memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan manusia. Chapter 4. Zaman Logam menempa peradaban baru. Perjalanan kita melalui masa prasejarah membawa kita sekarang ke zaman logam, sebuah era yang ditandai dengan penemuan dan penggunaan logam, yang mengantarkan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam masyarakat manusia. Zaman ini, yang dimulai sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, menandai berakhirnya masa prasejarah dan dimulainya sejarah yang tercatat saat manusia muncul dari kabut waktu dan meninggalkan jejak permanen mereka di dunia. Penemuan pertama dan paling berpengaruh dari zaman logam adalah tembaga. Logam yang relatif lunak ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi alat dan senjata, menawarkan daya tahan dan ketajaman yang lebih besar dibandingkan dengan batu dan tulang. Bukti awal peleburan dan pengerjaan tembaga telah ditemukan di Timur Dekat, di mana ia dengan cepat diadopsi oleh budaya yang sedang berkembang di wilayah tersebut. Saat manusia bereksperimen dengan tembaga, mereka menemukan bahwa dengan menggabungkannya dengan logam lain, seperti timah, mereka dapat membuat paduan yang lebih kuat dan lebih tahan lama, perunggu. Penemuan perunggu, sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, menandai awal zaman perunggu, periode kemajuan teknologi dan budaya yang cepat. Perunggu lebih keras dan lebih tahan lama daripada tembaga, merevolusi peperangan dan pertanian. Pedang, kapak, dan senjata perunggu memberi para prajurit keunggulan yang signifikan dalam pertempuran, sementara alat-alat perunggu meningkatkan efisiensi pertanian, yang mengarah pada hasil panen yang lebih besar dan pertumbuhan populasi. Penyebaran teknologi perunggu tidak terbatas pada Timur Dekat. Melalui perdagangan dan migrasi, ia menyebar ke Eropa, Asia, dan Afrika Utara, mengubah masyarakat dan budaya di seluruh dunia. Zaman perunggu menyaksikan munculnya kerajaan dan kekaisaran yang kuat, pembangunan kota-kota besar, dan perkembangan sistem penulisan, seni, dan arsitektur yang canggih. Namun, zaman perunggu ditakdirkan untuk digantikan oleh logam yang lebih kuat dan lebih serbaguna, besi. Sekitar 1.200 tahun sebelum Masehi, penemuan peleburan besi menandai titik balik dalam sejarah manusia. Zaman logam adalah masa munculnya peradaban, penyebaran ide dan teknologi baru, dan munculnya masyarakat dan budaya kompleks yang akan membentuk jalannya sejarah manusia. Outro. Warisan masa lalu. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui masa prasejarah, kita kagum dengan kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan semangat kreatif nenek moyang manusia kita.
Dari pemburu pengumpul Paleolitikum yang tangguh hingga para pengrajin logam zaman besi yang terampil, setiap generasi telah membangun warisan yang ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelumnya. Secara bertahap, mengungkap misteri dunia di sekitar mereka, dan membentuk dunia menjadi peradaban yang kita kenal sekarang. Masa praaksara merupakan tonggak penting dalam perjalanan sejarah manusia. Dari berburu dan meramu hingga memulai peradaban dengan pertanian dan penggunaan logam, masa ini membentuk dasar bagi dunia modern kita. Saat kita melihat ke masa lalu, mari kita ingat pelajaran dari masa prasejarah, karena mereka memiliki kunci untuk memahami masa kini dan membentuk masa depan.